Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dalam dunia Zoom ya. Dalam rangka saya mengadakan webinar pengabdian masyarakat dengan judul persiapan wawancara kerja dan pengenalan tipe perjanjian kerja yang akan disampaikan oleh Bapak Andi Setiawan ya dengan Ibu Ina Hanarti. Nah, sebelum kita terima kasih atas kehadiran dari Bapak Edi, Ibu Kamelia, Ibu siapa lagi? Maaf tadi namanya hilang. Ya, Ibu tutor dari PKBM, ya. Dan semua terima kasih juga atas kerjasama tim. Terima kasih atas kehadiran Bapak Eko Sugianto. Nah, untuk selanjutnya kita mulai acara dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya adalah sambutan dari Kepala PKBM 23, yaitu Bapak Edi Pramono. Kepada Bapak Edi Pramono, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati di sini ada namanya, jadi saya bisa baca. Tadi luring di PKBM 23, nah saya belum kenal nama. Awal sudah dikenalkan, mungkin faktor U, jadinya begitu. Kalau nggak ada sesuatu yang membuat ingat, jadinya ya begitu, lupa lagi. Bukan sombong, memang itulah ingatannya yang lemah. Jadi sini saya lihat Ibu Rahayu, ada Pak Andi, ada Pak Eko, saya sudah kenal. Kemudian siapa lagi di sini? Ibu Ria. Ya. Ada Ibu Ria. Dan Ibu siapa lagi? Satu lagi. Ibu Ina. Ibu Ina. Ya, Bu Ria yang hadir. Ya, terima kasih dari LP3I Jakarta. Kemudian juga yang saya hormati Bapak dan Ibu Tutor PKBM Negeri 23. Kemudian ini sudah hadir juga beberapa peserta didik PKBM Negeri 23. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas menyempatkan waktunya dan meluangkan waktunya. Saya yakin ini bermanfaat dan sangat bermanfaat untuk Bapak dan Ibu dan anak-anak saya PKBM Negeri 23. Bapak Ibu, ini memang waktunya, pemilihan waktunya mungkin nanti Alisa bisa dikoreksi lagi kali ya. Mungkin ini jam 4 itu tutor itu live, selesai absen dari PKBM itu jam 3. Mungkin di perjalanan, mereka sedang di perjalanan, kalau yang rumahnya jauh. Kalau yang dekat mungkin sudah sampai. Nah, saya sendiri ini nyangkut di Satlak Kecamatan Tanah Abang. Jadi saya tadi juga baru diminta Bu Alisa suruh Pak untuk pembukaan, jadi kemudian saya tahan sementara di sini. Saya ada di Satlak Kecamatan Tanah Abang. Kemudian, nah untuk peserta didiknya pada periode sebelumnya pandemi itu kita pembelajaran jam 5 sore, ya. Jam 5 sore itu nanti full hadirnya biasanya jam sebelum maghrib, jam 5:30 sampai jam 6. Biasa seperti mereka pulang kerja untuk paket C ya. Untuk paket C memang jadwalnya itu jam 5 sore pembelajarannya sebelum pandemi itu. Tapi saat ini sedang diarahkan supaya pembelajaran pagi, sisanya akan diarahkan ke pembelajaran lewat jaringan, ya. Karena alhamdulillah sudah ada kebijakan dari kementerian, kita pembelajaran sudah menggunakan modul, jadi bisa pembelajaran tidak harus datang ke PKBM, jadi bisa dilakukan di mana mereka mau belajar di lokasi masing-masing, baik di tempat pembelajar di rumah ataupun di tempat kerjanya. Jadi sebenarnya persyaratan peserta didik dinyatakan lulus bukan ikut pembelajaran sekian persen kayak waktu zaman kuliah, saya ingatnya Pak Eko nih. Kalau nggak salah 75% harus hadir, harus ikut perkuliahan. Nah, sekarang di PKBM peserta didik bukan begitu, tapi mereka
dinyatakan lulus salah satu persyaratannya adalah telah menyelesaikan seluruh pembelajaran, artinya tugas-tugas, PR, latihan, diskusi. Nah, itu sudah dikerjakan. Nah, bagi mereka yang bisa hadir, silakan hadir di PKBM. Yang pastinya pembelajaran dengan hadir di PKBM akan mendapatkan keleluasan belajar yang lebih lagi, ya. Nah, itu yang tidak punya, ada kesibukannya, ada waktu luang, mereka bisa hadir. Yang waktu jam kerjanya ada off-nya, nah itu mereka bisa hadir di waktu-waktu itu. Jadi kita ada keleluasaan waktu juga, memang pembiayaan juga gratis. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi peserta didik kita, warga masyarakat tidak lulus sampai jenjang SMA atau paket C. Nah, itu artinya menyangkut sekarang nih kehadiran peserta didik. Jadi memang biasanya kira-kira setengah jam itu mereka baru hadir, seperti tadi juga di kegiatan luring di PKBM. Mereka mulai pada berdatangan setelah setengah jam, ya, sampai 1 jam. Ya, saya mengucapkan terima kasih. Ini pertemuan yang ketiga yang saya tahu, ya, pertemuan ketiga dengan LP3I, 2 dengan tatap muka, dan ini yang secara daring yang pertama, ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak dengan adanya bantuan. Ya, bantuan ini bisa macam-macam. Yang paling utama tuh yang tidak bisa dinilai harga adalah transfer ilmu pengetahuan, pendidikan melalui pendidikan yang diselenggarakan oleh LP3I kepada peserta didik PKBM Negeri 23 dan juga tutor-tutornya. Dan ini yang tidak bisa dinilai dengan uang. Nah, berikutnya saya juga tadi disebutkan kualifikasi pendidikannya, jadi saya jadi minder juga, Bapak Ibu. Rata-rata sudah mau S3. Emang kalau dosen sih itu lumrah, ya, memang, ya. Mungkin memang lumrah lah gitu, bahwa harus dengan kualifikasi pendidikan minimal S2, ya, sampai harus S3, ya. Sedangkan kali memang di lapangan akhirnya bergulir dengan rutinitas kurang. Nah, ini untuk anak-anak Bapak peserta didik PKBM Negeri 23 ini bisa menjadi pemacu kalian, ya. Anak Bapak bisa melihat contoh-contoh ini, ya, tidak ada batas waktu untuk belajar, terus belajar. Memang malah sebenarnya semakin belajar merasa semakin bodoh, ya, karena kok makin banyak ilmu yang harus kita pelajari dan sebegitu luasnya, gitu, ya. Nah, itu nikmatnya kadang-kadang mengambil pelajaran. Karena tadi secara tatap muka sudah diungkapkan teman-teman dosen dari LP3I yang sudah menempuh gelar doktor, ya. Nah, anak-anak Bapak peserta didik PKBM Negeri 23, hari ini pertemuan ketiga secara luring maupun daring. Nah, Bapak minta kamu dengarkan, kamu pelajari, kamu terima ilmu pengetahuan ini. Bisa kamu bayangkan, coba, ya, gini. Bapak Ibu narasumber ini telah belajar dari sekian banyak buku, ya. Sekarang kita baca buku aja malas mungkin. Nah, ini serang dikasih buku kita tinggal baca masih malas juga. Nah, sekarang nih Bapak Ibu ini sudah menguasai sekian buku, mungkin ratusan buku, sudah dirangkum dari dosen-dosennya lagi. Nah, ini akan disampaikan kepada kita dengan cara cukup mendengarkan. Kita nggak usah buka buku lagi, ilmu pengetahuan bisa langsung kita dapatkan dengan mudah. Wah, itu benar-benar harusnya belajar sekian tahun, kita tidak perlu, sudah diringkas oleh Bapak Ibu narasumber dari LP3I. Nah, tentang apanya, materinya apa saja, nah itu nanti akan disampaikan secara bertahap. Nah, ini diserap sebanyak-banyaknya, yang nggak jelas ditanyakan. Ini menjadi bekal yang berharga Bapak Ibu, anak-anak Bapak, jadi tidak perlu buka buku, ya. Nggak perlu membuat ringkasan dari buku-buku yang kita baca. Ini cukup mendengarkan, kita dapat semua dari sekian ratus buku yang telah mereka pelajari, ya. Nah, berikutnya dengan kerendahan hati saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dari LP3I. Mudah-mudahan ini yang ketiga, juga bukan yang ketiga dan terakhir untuk tahun-tahun berikutnya. Mungkin dengan evaluasi yang akan kita lakukan untuk perbaikan selanjutnya. Mudah-mudahan ini bukan kerjasama di tahun ini yang terakhir, mudah-mudahan besok-besok kita akan terus bekerja sama. Amin.
bisa saling memberikan, terutama untuk anak didik ini menjadi suatu amal jariah yang sebenarnya semoga tiada putusnya untuk kita semua dan juga anak-anak peserta didik kita. Ya, untuk anak-anak Bapak semangat dalam belajar, ya, terutama yang untuk kelas 12 persiapan ujian, serap ilmu sebanyak-banyaknya, terapkan apa yang bisa kamu terapkan, ya, itu semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya jangan lupa, ya, satu lagi, ini juga Bapak juga sering lupakan, jangan lupa beribadah, beragama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa semoga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita rencanakan berjalan dengan baik, sesuai dengan yang kita doakan, sesuai dengan yang terbaik, sesuai karunia Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu sudah bertambah-tambah lagi anak-anak ini. Ya, saya cukupkan supaya tidak berpanjang lebar. Mengikuti kegiatan pelatihan ini. Bismillah, insya Allah bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan bimbingan dan arahnya. Amin ya Rabbal Amin. Akhirnya saya tutup. Selamat sore, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Edi Pramono atas sambutannya, yang catatan buat adik-adik semua bahwa kita harus belajar dan berdoa. Itu adalah satu kunci kesuksesan. Ya, berikutnya adalah kita mengikuti materi yang pertama, yaitu perjanjian kerja dengan narasumber oleh Bapak Andi. Kepada Bapak Andi Setiawan dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Eva, Mbak Eva. Ya, salam kenal Bapak Edi, Kepala PKPM 23, dan yang saya banggakan, yang saya muliakan Bapak Edi Tutor, PKPM 23, dan Mungkin anak-anakku. Maaf Pak Andi, suaranya agak kurang jelas ya. Bisa diperjelas atau gimana? Agak berdengung. Gimana Bu Ria? Terdengar jelas suara Pak Andi? Tadi jelasnya Bu. Sekarang gimana Bu? Halo? Jelas sekarang? Gimana Bu? Jelas kok Pak, jelas. Ya, ya. Jelas ya? Oke. Saya lanjutkan ya. Baik, langsung saja. Ya, tadi Pak Edi sudah mengamanahkan belajar. Maaf, putus-putus. Baik. Saya pindah ruangan Bu. Gimana Bu? Masih putus-putus? Gimana Bu? Masih putus-putus? Enggak, tapi lebih baik sih. Ya, oke ya. Saya lanjutkan ya. Dan mendingan ya Bu ya. Baik Bu. Nah, mengenal tipe pekerjaan kerja. Setelah kalian ya, ketika kalian akan mengaplikasikan ilmu kalian dengan kerja. Pak Andi suaranya tidak terdengar. Putus-putus bro. Posisi di mana bro? Iya, suaranya putus-putus Pak Andi. Ya, Pak Andi. Lebih jelas suara Pak Eko tuh. Oh, saya ada di Alfamart, Pak Andi ada di Turki itu sama Bu Ina. Halo? Ya, oke. Oke, coba silakan Andi. Lanjut ya Bu. Halo Ibu, saya lanjutkan ya. Ya, nah ini lebih jelas Pak Andi. Oke, saya lanjutkan ya. Mulai. Ya, setelah kalian belajar bertahun-tahun, sudah waktunya kalian menerapkan, mengaplikasikan ilmu kalian di dunia kerja. Ya, dunia kerja itu seru ya. Nah, di sini kita akan bahas, sebelum kita bekerja, kita harus tahu dulu jenis-jenis perjanjian kerja. Ada apa saja,
Ya, lanjut. Silakan Bu Ria. Ya, pengusaha atau bahasa sehari-harinya adalah majikan ya, yang memberikan upah pada kita karena kebiasaan atau pekerjaan yang kita lakukan kepada pengusaha ini, pada majikan ini. Ya, bahasa sehari-harinya bos lah ya. Orang yang mempekerjakan kita dengan memberikan upah sesuai dengan perjanjian. Perjanjian ini bisa lisan, juga bisa dalam bentuk tulisan. Yang disepakati antara kita bekerja dengan pengusaha, dengan majikan kita. Next, Bu Ria. Ya, kita bekerja di perusahaan. Perusahaan itu ada jenis badan usaha ya. Kita juga bentuk badan usaha. Kerjasama antara kita pekerja dengan pengusaha mengakibatkan terpenuhnya unsur-unsur. Apa aja unsurnya? Bahwa pekerjaan itu sifatnya terus-menerus ya. Namanya badan usaha, bisa koperasi, PT, yayasan, sekolah, itu sifatnya terus-menerus. Ada tujuannya melayani, ya kalau PKBM melayani peserta didik ya. Kemudian ada profitnya juga ya kalau perusahaan. Karena jika tidak ada unsur-unsur itu, maka itu bukanlah perusahaan, tapi sebaliknya pekerjaan. Next, Memria. Nah, siapa itu pekerja? Pekerja itu mulai dari yang level, mohon maaf, level yang sekarang kita Pak, mohon maaf. lihat ini. Putus Suaranya lagi, putus-putus, Mandi. Pak. Yang mulai siapa pekerja ini putus-putus suaranya, Pak Andi. Ya, sementara Pak Andi tolong diperbaiki untuk adik-adik semua. Nanti kita ada sesi tanya jawab. Silakan persiapkan pertanyaannya. Nanti kita ada hadiah ya Mbak Ria. Kita akan ada hadiah untuk penanya terbaik atau peserta teraktif. Halo Bu. Ayo silakan. Masih jelas suara saya Bu? Nah, silakan. Ya udah jelas Pak Andi. Hilang lagi Pak Andi. Saya lanjutkan Bu ya. Iya Pak Andi. Oke. Saya ulang, pekerja itu bisa guru, bisa kami para dosen, bisa juga tutor, mulai dari level rendah sampai level tinggi, bahkan menteri pun juga pekerja. Yaitu orang yang menerima upah. Selama orang itu menerima upah, maka mereka disebut pekerja. Next, Bu Ria. Nah, hubungan antara pekerja dan pengusaha itu menghasilkan hubungan kerja. Unsur-unsur hubungan kerja adalah adanya perintah, ya, adanya perintah dari majikan ke pekerja, kemudian adanya pekerjaan, kemudian pekerja menerima upah sesuai dengan kesepakatan. Ya, perjanjian kerja bisa tertulis, bisa lisan. Kemudian bisa juga ada hak dan wajib ada hak dan perjanjian yang mengatur yang ditentukan oleh undang-undang. Ya, lanjut. Status ya. Syarat-syarat untuk sahnya perjanjian. Sebelum kita tanda tangan perjanjian
perjanjian kerja, ada syarat-syarat yang wajib kita ketahui. Ada syarat subjektif, yaitu bahwa kesepakatan antara pekerja dan majikan, dan ini sifatnya mengikat, ya, tidak boleh ada yang buat prestasi, ya, mengikat kedua-duanya, pekerja dan majikan. Cakap untuk membuat sebuah perikatan. Artinya cakap di sini sehat jasmani rohani, ya, tidak sakit ingatan dan sebagainya. Ya. Juga udah dewasa, ya, ukuran dewasa itu bisa 17 atau 18 tahun atau akil balik. Next, suatu persoalan tertentu. Ada persoalan tertentu. Apa itu? Ada pekerjaan. Ya, ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Syarat objektifnya. Objeknya apa? Adanya pekerjaan. Kemudian sesuatu sebab yang tidak dilarang. Misal, bekerja sebagai marketing. Ya, marketing HP. Nah, HP kan nggak dilarang. Kalau marketing narkoba ya itu dilarang. Artinya, suatu sebab yang tidak boleh dilarang. Lanjut. Nah, kemudian Ya, Pak Andi. next. Ya, Pak Andi. Suaranya hilang. Ya, asas perjanjian kerja. Silakan, Pak Andi. Buri ya. Ini sudah sampai asas perjanjian, Pak. Di saya. Ayo untuk adik-adik yang silakan diperhatikan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ini kesempatan bagus loh, supaya pada saat bekerja tidak sudah tahu apa yang harus dilakukan terkait hak dan kewajiban sebagai karyawan. Ya, Pak Andi. Ya, silakan. Ada asas perjanjian, ya, dasarnya adalah di sini KUH Perdata, Kitab Undang Hukum Perdata. Ada kebebasan berkontrak, ya, kita ini bebas menentukan, ya, perjanjian apa, pasal-pasalnya, klausulnya, ya, tidak ada unsur paksaan di sini, ya. Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang, berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kemudian asas konsep. Suaranya hilang lagi, Pak. Seksualisme, ya. Next. Lanjut, jenis perjanjian kerja, ya. Jenis perjanjian kerja Halo, Bu Ria, masih sama saya? Bapak Ibu? Ya, suaranya hilang-hilang, Masih, Pak. Pak. Suaranya hilang-hilang, Pak.
Ya, lanjut ya Bapak Ibu ya. Ya, perbedaan PKWT dan PKWTT ya, PKW 2T. Perjanjian kerja waktu tertentu. Di sini waktu tertentu maksudnya musiman, ya, waktunya tidak untuk jangka waktu yang lama, tidak untuk 5 tahun, 10 tahun. Kalau perusahaan yang biasa kita kenal itu waktunya lama, berdirinya lama. Itu untuk karyawan tetap. Kalau ini untuk musiman ya bisa sebulan, kurang dari setahun, ya. Perjanjian kerja dibuat secara tertulis. Unsur-unsurnya tidak boleh ada masa percobaan, tidak ada probation ya. Probation percobaan itu untuk yang karyawan tetap, calon karyawan tetap. Lanjut, PKWT dapat dikontrak maksimal 2 tahun. Ya. Kesepakatan ini tidak boleh lebih dari 2 tahun. Ya. Boleh diperpanjang dalam kurun waktu 2 tahun lagi. Ya. Bila melebihi jangka waktu ini, maka statusnya berubah, bukan lagi PKWT, tapi PKW 2T. Ya. Kemudian maksimal masa PKWT adalah pembaruannya dalam 4 tahun, maksimal. Melebihi itu, status karyawan berubah dari tadinya kontrak, ya, tertentu menjadi tidak tertentu. Oh, jadi bisa berubah otomatis ya Pak Andi? Iya, berubah Bu. Ya, karena memang walaupun tanpa dirubah perjanjiannya bahwa kalau udah lewat dari 2 tahun itu menjadi otomatis jadi karyawan tetap. Ada perpanjangannya lagi Bu. Ya, oh, perpanjangan lagi. Perpanjangan 2 tidak tahun. boleh lebih dari 4 tahun. Betul Bu. Lanjut. Nah, perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Ini karyawan tetap ya. Perjanjian kerjanya bisa dibuat secara tertulis ya. Saya lebih menekankan pakai kata tertulis ya, karena lebih kuat. Ya. Kemudian diperbolehkan adanya masa percobaan. Masa percobaan biasanya 3 bulan ya. Kemudian untuk upahnya sendiri, probation itu kurang lebih 80%. Lanjut, tidak ada batasan waktu perjanjian. Ya, ini kan karyawan tetap ya, tidak masa kerjanya ya lebih dari 5 tahun, lebih dari 10 tahun, kecuali salah satu dari pihak yang menandatangani itu menyatakan berhenti, ya bisa majikannya nggak suka sama karyawannya atau karyawannya nggak betah lagi, ya. Kemudian setelah masa percobaan ada pengangkatan, tetap. Ya, suaranya hilang lagi Pak Andi. Sebagai karyawan. Ya, untuk adik-adik bisa disimak ini ilmu bermanfaat untuk di tempat kerja. Nah, silakan nanti bisa ditanyakan kepada Pak Andi. Oke, silakan lanjut Pak Andi. Ya, Pak Andi. Ya, saya lanjutkan. Kategorisasi perjanjian kerja, ya. Perjanjian kerja itu seperti tadi PKW 2T, karyawan tetap, kemudian perjanjian kerja waktu tertentu, musiman. Misalnya begini, petani ya, menggarap sawah itu kan satu musim setengah tahun, 6 bulan, kemudian bisa juga dua musim panen ya, setahun ya. Nah, ini upahnya bisa dalam bentuk beras dan juga dalam bentuk uang ya. Itu yang PKWT. Kemudian masa percobaan 1 kali 3 bulan, ini seperti tadi. Kemudian selanjutnya adalah karyawan tetap. PKWT juga tidak melulu untuk yang karyawan buruh pabrik ya, bukan untuk buruh bangunan, bisa juga kos di sini ya, pelatih. Ya, itu juga kan PKWT disebutnya. Masa kerjanya tahun 2 tahun, kemudian kontraknya selesai ganti lagi pelatihnya. Ya. Lanjut Bu.
Nah, perjanjian kerja harian lepas. Dasarnya adalah keputusan Menteri Tenaga Kerja ya. Kemudian ada merupakan bagian dari pelaksanaan PKWT. Perjanjian kerja harian lepas ini seperti ya, buruh bangunan ya. Ini kan dibayarnya harian. Ya. Ini bagian dari PKWT ya. Jangka waktu paling lama 3 bulan. Ya. Kemudian hari kerjanya nggak boleh lebih dari 21 hari dalam 1 bulan. Ya. Kemudian upah diberikan harian. Lanjut tuh. Contohnya karyawan ada di hotel ya, karyawan lepas. Karyawan lepas banyak contohnya Bu ya. Outsourcing juga bisa disebut karyawan lepas ya Bu. Outsourcing ya. Cleaning service gitu. Ya. Contoh yang gampang itu buruh bangunan ya, karyawan lepas. Mau masuk hari ini nggak apa-apa, besok masuk juga nggak apa-apa, ya. Asal ada kesepakatan aja. Oh iya. Harian ya, harian. Ya. Kemudian surat pengangkatan ya. Kalau sudah ada probation 3 bulan, kemudian disiapkan surat pengangkatan. Artinya pengusaha setuju setelah melakukan evaluasi kinerja dari calon karyawan, kemudian dibuatlah surat pengangkatan. Unsur-unsurnya adalah ada nama dan alamat calon pekerja, tanggal mulai kerjanya kapan, jenis kerjanya apa, kemudian upah yang disepakati berapa. Lanjut, Bu. Nah, ini bisa juga ada gambaran antara PKWT dan PKWTT. Ini masuk outsourcing ya, bahasa Indonesianya alih daya. Misalnya perusahaan pemakai jasa meminta SDM yang sifatnya bukan tenaga inti, bukan SDM inti, ya. Kemudian disediakan oleh perusahaan penyedia jasa. Nah, perusahaan peminta jasa ini membayar fee kepada perusahaan penyedia jasa. Kemudian disiapkanlah tenaga kontrak, karyawan kontraknya, SDM-nya, dikirimlah ke perusahaan pemberi jasa. Contoh di sini biasanya security ya Bu, cleaning service seperti itu. Lanjut. Nah, ketentuan outsourcing ya, di sini outsourcing alih-daya, bukan alih-daya. Persyaratan pekerjaan yang dapat dialih-dayakan terpisah dari kegiatan utama. Misal begini, bank ya, sebut saja BCA gitu ya. Ada teller, ada security, ada OB, cleaning service. Nah kan nggak mungkin teller juga merangkap sebagai security, merangkap sebagai cleaning service. Habis waktunya buat merangkap dua pekerjaan tadi. Maka pekerjaan yang cleaning service dan security itu dialih-dayakan karena bukan pekerjaan utama dari perbankan. Dengan terpisah dari kegiatan utama, dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi kerja, kemudian merupakan kegiatan penunjang, tidak menghambat proses produksi. Syarat perusahaan outsourcing harus berbadan hukum dan memiliki izin sebagai perusahaan outsourcing. Lanjut, Bu. Hubungan kerja dalam perjanjian pemborongan kerja, ya. Hubungan kerja dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan kerja diatur dalam perjanjian secara tertulis antara perusahaan lain dan pekerja yang dipekerjakannya, ya. Perusahaan outsourcing dan pekerja yang dipekerjakannya. Bisa dalam bentuk PKWT atau PKW 2T. Dalam hal ketentuan syarat pemborongan kerja dan syarat perusahaan lain tidak terpenuhi, maka demi status hukum hubungan kerja dengan perusahaan penerima pemborongan beralih statusnya. Suaranya hilang lagi Pak Andi. Ayo silakan adik-adik yang ingin bertanya bisa di kolom chat.
Recording in progress. Bagaimana Pak Andi? Oh, gitu. Merdeka apa? Dewi mau bertanya? Oke, karena sudah ya, maaf, ternyata ada trouble di Zoom-nya Pak Andi. Mungkin ada kesalahan internetnya, ada masalah di internetnya. Maka kita lanjutkan di untuk ketidaknyamanan ini. Kita lanjutkan untuk berikutnya adalah dengan Ibu Ina Hanarti. Ibu Ina Hanarti dengan judul materinya itu persiapan wawancara. Dipersilahkan kepada Ibu Ina Hanarti. Oke, baik. Terima kasih, Bu Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas? Jelas, Bu. Oke, baiklah. Apa kabar semuanya, teman-teman di sini? Saya terdengar jelas nggak? Karena di sini saya harus berbagi ruangan nih. Jelas. Okay, sudah baik. Jelas. Baik, terima kasih. Baiklah, ini karena saya belum tapi sudah diperkenalkan ya. Sebenarnya teman-teman ini sudah kenal saya ya sebelumnya ya, atau belum? Ini orang yang sama, Mbak Eva? Halo? Dengan? Enggak, beda. Oh, beda. PKBM 23. Oke, berarti saya perlu memperkenalkan diri ya. Kalau seperti itu ya. Oke, baik. Biasanya yang memperkenalkan diri moderatornya nih, tapi karena ini baiklah. Baik, teman-teman sekalian, saya panggil teman-teman ya, karena kita akan bicara, bagi saya, kita adalah partner di dalam kehidupan ini ya. Oke, baik. Materi sore ini adalah get your successful interview with your personal branding. Jadi bagaimana sih kita bisa mencapai sebuah kesuksesan dengan cara ya kita melakukannya dengan personal brand ya. Personal branding itu apa? Nanti saya jelaskan, tapi lebih tepatnya adalah bagaimana kita memiliki yang namanya brand sendiri atau merek ya. Baik, sebelum saya melanjutkan, saya perkenalkan dulu. Tadi moderator kita, Bu Eva, sudah memperkenalkan mengenai saya, tapi saya akan perkenalkan diri saya juga sekalian sebagai contoh personal brand. Oke, baik.
sekalian, perkenalkan nama saya Ina Hanarti. Ya, di sini ada dua sisi, Anda bisa melihat apa yang saya lakukan sehari-hari, ya. Tapi secara umum gambarannya adalah saya adalah seorang manusia yang biasa dipanggil dengan nama Ina. Aktivitas saya sehari-hari adalah sebagai seorang dosen, trainer, konsultan di bidang pendidikan dan juga seorang wirausaha. Asli saya adalah dari daerah Jawa Barat, ya. Saya memulai karir pendidikan itu sejak tahun 94 sebenarnya, ya. Pertama diawali sebagai asisten dosen, kemudian mengajar bahasa Perancis. Kenapa bahasa Perancis? Karena memang edukasi saya pertamanya saya dapat dari IKIP Bandung, lulusan S1-nya adalah sarjana bahasa Perancis. Kemudian mengawali dosen di bidang yang lain, yaitu lebih tepatnya di public relation. Kemudian juga sampai saat ini saya masih aktif sebagai motivator dan juga trainer di bidang soft skill, ya, khususnya di bidang kehumasan, communication, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan leadership skill. Nah, kepribadian saya seperti apa? Kepribadian saya adalah orang yang ramah. Jadi teman-teman kalau bertanya kepada Bu Eva, bertanya kepada Bu Ria, Bu Ina itu seperti apa? Apa yang saya tuangkan itu adalah brand saya. Saya adalah seorang yang ramah, ceria, kemudian dinamis, komunikatif, sehingga saya mudah bergaul. Di mana saja saya bisa menempatkan, karena menurut saya itu adalah kunci kita, bagaimana kita bisa menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Ya. Nah, moto saya adalah apa? Dalam hidup ini saya punya moto. Yang pertama adalah do what you love what you do. Jadi apapun yang kita lakukan harus disertai dengan cinta, kemudian dilakukan dengan senang hati, dan kita berusaha untuk mencintai apa yang kita lakukan itu. Baiklah teman-teman, itu sedikit saya memberikan contoh bagaimana kita bisa memiliki personal brand yang nantinya sangat kuat. Sangat, ini banyak kesempatan ya, sangat kuat pada saat kita diinterview. Karena apa? Saat pertama kali teman-teman diinterview, dengar ribut nggak di sini? Enggak ya? Halo? Iya Bu, ada ribut ya? Anak. Dulu bisa. Saya akan pindah dulu sebentar, nggak apa-apa. Saya akan move dulu. Tolong ini Mbak, itu handphone saya. Sebentar saya lari ya, mudah-mudahan masih bisa. Baik Bu. Ya maaf ya. Saya akan keluar dulu sebentar. Ada sedikit. Kalau di sini mungkin lebih aman, tapi saya akan baik. Kebetulan Mbak ya. Bu Ina habis ada acara yang lain. Iya. Baik-baik, saya di sana mungkin sinyal saya. Oke, saya akan di luar dulu sebentar. Mohon maaf. Nah, saya akan memberikan view yang bagus. Ini ada kota Bandung. Baik, sudah jelas ya? Iya. Kita di luar. Anywhere ya, dimanapun. Baiklah, ini teman-teman. Jadi, kenapa kita perlu personal branding? Terutama dalam interview sebuah pekerjaan. Saat di interview, yang pertama kali ditanya itu bukan tentang materi pelajaran kalian, misalnya yang dari jurusan akuntansi. Coba buat yang namanya neraca pasif, aktiva pasifnya seperti apa? Tidak. Tetapi apa? Tetapi yang pertama ditanya adalah your personality. Tolong ceritakan tentang diri kalian. Nah, jadi kalian harus siap untuk itu. Kemudian apa? Secara singkat ya, pasti banyak ya di antara teman-teman yang merasa panik, gugup gitu loh, rasa takut. Aduh, saya besok dipanggil wawancara kerja gitu kan. Nah, ini yang menjadi jadi seperti apa ya? Seperti nervousnya luar biasa, sehingga kalian merasa takut. Begitu takut akhirnya menjadi apa? Blank semua. Apa sih sebenarnya? Sekarang ributnya adalah ribut suara bermotor ya. Aduh, Masya Allah. Nah, kenapa? Ya, kenapa kalian merasa bahwa wawancara itu suatu hal yang menakutkan? Astagfirullahaladzim. Sebentar saya pindah lagi. Kasihnya. Kenapa wawancara itu sebagai hal yang menakutkan? Karena di dalam pikiran kalian adalah apa? Saya takut diwawancara. Karena saya tak kalah menjawab. Benar kan? Kita lihat di situ. Saya takut salah. Begitu saya salah, saya pasti nggak diterima. Nah, ini adalah hal yang membuat kita merasa menjadi minder. Ya.
Nah, teman-teman, apa yang harus kita lakukan? Jadi gini, yang harus kita lakukan adalah, mana sini? Ya, yang harus kita lakukan adalah kita rubah pikiran itu. Kita rubah pikiran itu. Misalnya contoh, saya akan tanya sama Mbak Eva ya, sama Mbak Eva. Mbak Eva, ada nih yang mau kenalan, ya. Saya bilang, Mbak Eva, ada teman saya, ya, yang mau kenalan sama Mbak Eva. Nah, dia tahu Mbak Eva itu dari sosmed, gitu loh. Dari sosmed dia tertarik sama Mbak Eva. Nah, besok dia mau ketemu dengan Mbak Eva jam 10 pagi, ya, di lantai 2 di auditorium, di lantai 2 misalnya di kantor, di lantai 2 di kantornya. Oke, dia tertarik. Ya. Nah, apa yang harus Mbak Eva lakukan? Jadi ada orang yang mau kenalan, gitu loh. Yang harus dilakukan oleh Mbak Eva apa? Ya, harus tampilannya menarik dong, Mbak, Bu Ina. Oke, pertama menarik. Nah, sekarang gini, begitu Mbak Eva ada yang kenalan loh, kayaknya dia seneng deh sama Mbak Eva gitu kan, Ya, karena baca asik. status story-nya. Seneng atau menakutkan pertemuan Senang itu, Mbak? dong. Senang. Seneng. Nah, sama teman-teman, sama. Kenapa? Jadi pada saat kalian mau dipanggil interview kerja, itu kalian sudah menang. Menangnya apa? Dari tumpukan pekerjaan, lamaran yang banyak, mereka tertarik. Tertarik kenapa? Tertarik dari CV kalian, gitu kan? Nah, jadi ini adalah kalian sudah menang. Nah, tolong kalian rubah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ini di mana ya? Sekarang kalian coba pikir ya, jangan pernah kalian menganggap bahwa begitu kalian di interview atau di wawancara kerja, pikirnya adalah saya akan diuji. Buang pikiran itu. Tapi pikiran kalian adalah ada orang yang tertarik sama saya, mau kenalan sama saya lebih jauh. Ya, jadi itu harus kalian buang. Pikiran-pikiran yang menakutkan tadi, yang takut salah, takut gagal, itu harus kalian buang. Jadi harus kalian lakukan adalah, asik ada orang yang mau kenal sama saya. Apa yang harus kita lakukan? Kita berpenampilan terbaik, ya, karena first impression. Oke? Halo, masih jelas suara saya? Masih. Masih ya? Masih, Oke, Bu. alhamdulillah. Nah, siap. Jadi ya teman-teman gitu. Sekarang gini deh, ada yang jawab tadi cowok nih. Nah, yang cowok nih siapa tuh lagi namanya? Saya kurang tahu ya. Yang cowok bilang, saya bilang, mas, ada seorang loh yang seneng sama kamu. Loh, dia mau kenalan sama kamu. Tahu dari mana? Dia lihat di sosmed. Nah, teman-teman, gambaran itu adalah bagaimana sebuah perusahaan melihat kalian. Tahu dari mana? Yaitu tahu dari CV kalian. Ya, CV kalian. Dengan dipanggilnya kalian, tujuan mereka apa? Tujuan mereka perusahaan itu adalah ingin meyakinkan dirinya bahwa kalian benar seperti apa yang ada di CV. Ya, mereka sudah tertarik. Nah, mereka memanggil kalian untuk kenalan lebih jauh dan kenalan dalam mencocokkan. Maaf. Menyocokkan apakah benar apa yang kalian tulis. Sebentar, ada kereta keluar ya. Apa yang kalian tulis dengan yang sesungguhnya ya. Jadi wawancara kerja itu coba dalam pikiran kalian adalah ada orang lain mau kenalan sama saya. Jadi yang pasti buat kalian adalah bagaimana membuat sebuah first impression, ya, bagaimana membuat sebuah hal dari mereka terkesan kepada kita. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, nah apa yang harus kita lakukan? Petonet. Berikutnya, teman-teman, personal brand itu seperti apa, gitu kan? Nah, apa sih personal branding itu? Jadi ingat ya bahwa mulai saat ini jangan pernah takut, change your mind, ya, rubah pikiran kalian bahwa wawancara bukan menguji kalian, tapi justru wawancara adalah bagaimana mereka ingin berkenalan dengan kalian, membuktikan bahwa penasaran mereka itu tidak zonk. Oke, paham ya teman-teman ya? Anggaplah ilustrasi ada orang yang mau kenal sama kita, ya, yang tertarik. Nah, kemudian bagaimana? Nah, bagaimana? Ini yang harus kalian lakukan.
untuk membuka atau membuang mental block kalian, rasa takut kalian itu adalah dengan motivasi diri kalian, komitmen kalian. Ya, karena apa? Motivator yang terhebat adalah diri kalian sendiri. Oke? Jadi begitu kalian dipanggil wawancara kerja, tumbuhkan motivasi bahwa baik, saya akan menunjukkan yang terbaik diri saya ingin orang lain terkesan dengan apa yang saya miliki. Ya, ini yang akan motivasi ini akan membuat diri kalian terpengaruh. Sehingga akan menjadi positif. Ingat loh, ketakutan yang besar akan mematikan ide kreatif kalian. Oke? Berikutnya adalah apa? Ya, apa yang kita persiapkan? Yang kita persiapkan itu adalah pertama cari peluang, ya, cari peluang untuk mendapatkan hal-hal bisa diterima oleh orang lain, ya, diterima oleh orang lain dalam arti kata cari peluang untuk kalian bisa bekerja. Yang kedua, persiapkan CV yang atraktif, yang menarik, ya. Mungkin minggu kemarin kalian sudah belajar tentang bagaimana membuat CV yang menarik. Karena ini adalah beranda kalian. Ini seperti sosial media kalian. Ini seperti Facebook kalian. Seperti IG kalian. Sehingga orang tertarik. Akhirnya memfollow kalian. Melike kalian. Oke? Jadi buatlah CV yang menarik tetap pada aturan etika dan yang lain-lain. Kedua adalah yaitu persiapkan diri. Yang utama adalah diri kita dulu. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah ini. Nah, ini adalah beberapa sampel CV yang menarik ya. Jadi teman-teman, kalau di foto sekarang udah nggak zamannya lagi foto kayak KTP gitu loh. Ya, tegak, lurus ya. Saya ingat bahwa KTP itu adalah pas foto foto kita yang paling jelek. Bener nggak? Nggak ada foto KTP yang cakep. Bu Eva, bagaimana foto KTP Bu Eva? Menarik atau enggak? Kalau saya paling jelek di antara foto-foto. Yang biasa banget. Nah, jadi tunjukkan saat di CV foto kalian. Bolehkah miring? Boleh seperti yang di tengah nih ya, seperti itu. Jadi memang membuat orang lain itu tertarik. Oke? Nah, saya nggak panjang lebar tentang ini. Saya panjang lebar tentang personal branding. Oke, apa yang dimaksud dengan personal branding? Saya ilustrasikan. Brand itu adalah merek. Personal adalah diri. Berarti merek kalian. Ya, merek saya adalah apa? Kalian bilang sama Bu Eva, Bu Ina kayak gimana? Pasti Bu Ina seperti apa yang tadi saya ilustrasikan. Dimanapun saya punya merek seperti itu. Ya, nah teman-teman, ya kalau saya menyodorkan dua tas saya tolong bawa sini. Dua cangkir ini. Ada yang tidak bermerek. Kira-kira kalian akan mengambil yang mana? Bu Eva deh. Bu Eva, ada dua cangkir. Yang satu bermerek dengan brand yang kita sudah kenal. Yang satu lagi nggak bermerek dengan keadaan yang seperti itu. Bu Eva akan mengambil yang pertama yang mana? Yang sebelah kanan. Yang bermerek kan? Ya, kenapa? Bu Ina. Karena yang pertama tampilannya lebih cantik. Oke. Yang kedua. Terima kasih. Oh, salah ya. Yang kedua ada mereknya ya, jadi ada jaminan gitu ya. Oke, betul. Ada trust ya, benar nggak? Ada trust. Jadi teman-teman, inilah fungsinya personal brand. Dadah. Asisten saya lagi sekretaris dadah katanya. Jadi kita harus punya brand itu. Tentunya brand ini bukan hanya sekedar merek ya. Di luar banyak merek, tapi rasanya nggak bagus. Nah, yang kita ingin sharingkan kepada teman-teman di sini adalah bagaimana kalian punya brand dengan kualitas yang bagus, dengan kompetisi yang bagus, yang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga begitu mereka minum cangkir itu, ya mereka melihat kinerja kalian sesuai antara rupa dengan quality. Oke, teman-teman ya, ini adalah ilustrasi yang mudah tentang personal branding. Oke, nah berikutnya adalah pengertiannya ya, yaitu bagaimana cara seseorang untuk memperkenalkan diri, kemampuan yang dimiliki. Jadi pengertian dari personal branding itu ada, pertama bagaimana cara kita memperkenalkan diri kita dengan kemampuan yang kita miliki. Jadi pada saat di interview, teman-teman silakan keluarkan brand kalian. Karena pada saat interview kita sedang menjual diri kita. Menjual diri dalam arti kata adalah positif, ya, positif. Jadi personal brand itu sangat benar-benar
dibutuhkan saat kita menghadapi orang lain untuk menjual kemampuan kita agar mereka pertama adalah yakin, ya, percaya, yakin, lalu mereka akan menggunakan kita untuk diterima di tempat kerjanya. Kedua adalah sebuah untuk mengkomunikasikan, untuk memberikan informasi tentang siapa kalian sesungguhnya, apa potensi kalian, apa kemampuan ke hal yang memang cukup untuk kalian berikan kepada yang lain seperti itu. Ya, nah yang keempat adalah membangun kesan positif terhadap diri kalian. Ya, memang benar. Don't judge it by cover. Jangan menilai seorang dari performanya saja. Memang betul, tapi kesan akan membuat sebuah sisi negatif atau positif. Contoh ya, misalnya, jika kalian ketemu seorang wanita, malam hari, berdiri di halte bis, pakai rok mini, baju tank top, oke, dandanan menor, ya, pasti nggak mau kita punya pikiran negatif terhadap wanita itu, ya nggak? Padahal belum tentu dia seperti apa yang kita bayangkan negatifnya itu. Kenapa? Nah inilah teman-teman kesan pertama. Jadi jangan sampai orang lain menilai kita negatif duluan. Karena kalau begitu orang menilai negatif duluan, maka aura-aura negatif akan muncul di dirinya gitu loh. Sehingga menilai kita sebelah mata. Oke? Jadi ingat kesan pertama itu benar-benar harus kalian tanamkan supaya positif. Kemudian apa yang berikutnya adalah sebagai investasi kalian. Begitu kalian punya personal branding, orang suka sama kalian, orang percaya sama kalian, orang yakin sama kalian, maka kalian akan dipilih. Ya, nah itulah yang harus kalian tanamkan. Next, berikutnya adalah apa Bu tujuan personal branding dan manfaatnya? Banyak sekali. Pertama tujuannya adalah sebagai pembeda kita dengan orang lain. Ingat, setiap manusia itu adalah unik. Yang namanya unik adalah tidak ada satupun yang sama. Meskipun kembar identik, pasti ada sesuatu yang berbeda. Jadi, kalian harus membuat diri kalian itu eksklusif. Apa itu Bu eksklusif? Lain daripada yang lain. Ya, kita punya hal yang berbeda. Sehingga pada saat pewawancara menanyakan, kenapa saya harus memilih kamu dibanding pelamar yang lain? Kalian bisa mengatakan bahwa saya adalah orang yang seperti ini yang bisa diandalkan oleh ibu bekerja di tempat ibu. Jadi kita punya sesuatu yang yakin terhadap diri kita. Saya sering, minggu kemarin saya ikut mewawancara merekrut calon pegawai saya, ya kan? Yang pertama saya tanya kan sudah manajer HRD-nya bertanya bla 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 bla. Terakhir saya gampang, hanya satu pertanyaan saya kepada mereka. Saya tanya, oke, Mas, Mbak, kayak gitu ya. Coba tolong sebutkan satu hal saja, kenapa saya harus memilih kamu untuk menjadi pegawai saya. Apa yang terjadi? 70% tidak ada yang berani. Ya, nah kalian harus bisa. Kenapa? Begitu saya bilang, kalau kamu bisa meyakinkan saya bahwa memang kamu layak dipilih, maka kamu akan saya terima. Saya bilang gitu. Ya, nah itu ya teman-teman ya, sebagai daya tarik untuk promosi kalian, kemudian juga sebagai prestis ya tentang kualitas diri kalian, juga pengendali sekitar. Apa pengendali sekitar? Jadi, kita sudah. Jadi sangat penting ya Bu Ina, kalau kita membranding diri kita pada saat kita melakukan wawancara ya. Ya. Ya itu sangat penting ya Bu Ina ya, sehingga akan menjadi satu nilai tambah untuk perusahaan. Untuk kita. Betul, ya. Nah, ini manfaatnya seperti ini ya, teman-teman. Kalau kalian punya brand yang bagus, maka dimanapun kalian berada, ya, dimanapun kalian berada, itu akan banyak orang yang menyukai kalian. Nah, membangun koneksi itu akan mudah. Yang penting kita punya rasa percaya diri, namun tetap dibarengi dengan self control. Saya lanjut ya. Nah, ini personal branding saat interview kerja. Oke, itu tadi saya bicara secara umum ya. Sekarang kita lebih fokus pada saat interview kerja, apa yang harus saya lakukan Bu dengan personal brand saya? Pertama adalah first, penampilan. Oke? Penampilan. Siapa kamu sebenarnya, apa passion kamu, apa minatmu? Tunjukkan di saat itu. Oke? Tunjukkan juga kemampuanmu dalam bidang soft skill, ya. Soft skill itu
tentang attitude, tentang karakter kalian, tentang kemampuan kalian di dalam berhubungan dengan orang lain seperti itu, dan hard skill, ya, ilmu-ilmu yang sudah kalian pelajari di bangku pendidikan. Kemudian tunjukkan bakatmu. Jangan pernah, ini saya paling nggak suka ya melihat calon pelamar gitu, begitu saya tanya, kamu punya bakat apa? Nggak punya. Aduh, halo gitu ya. Saya langsung tanya ke mereka, kamu nggak punya bakat? Nggak, Bu. Oh, apa yang saya tanya kepada dia? Saya bilang, kamu manusia bukan? Saya tanya gitu. Nah, kenapa? Apa bedanya kamu dengan manusia dengan yang lain? Oh, kita punya akal. Oke, kalian punya akal. Manusia diberikan kecerdasan oleh Sang Khalik, itu ada 9. Setiap manusia punya 9 kecerdasan, di mana ada hal-hal yang menonjol. Kecerdasan itu antara satu orang dengan orang lain itu berbeda. Saya punya kemampuan kecerdasan komunikasi, interpersonal skill, oke, linguistik. Itu adalah menjadi karakter saya, menjadi keunikan saya. Tapi saya punya sisi kelemahan dari kecerdasan saya, yaitu apa? Bidang analisa, berpikir tentang hitung-hitungan. Oh, itu udah males saya, gitu kan? Tapi bukan berarti kita bodoh. Iya, Kita cerdas dengan kecerdasan kita masing-masing. Oke, teman-teman, you are more than you think. Pastikan diri kalian itu lebih hebat dibanding pikiran kalian sendiri. Kita punya potensi yang sangat luar biasa. Ingat ya, jadi tunjukkanlah itu saat kalian sedang diinterview. Berikutnya apa? Nah ini saya sebagai praktisi, sebagai salah satu pimpinan di sebuah perusahaan kopi gitu kan, milik pemerintah. Kerjaan saya sekarang merekrut orang, men-screening orang, men-interview calon karyawan saya, calon tim saya. Nah, rata-rata teman-teman, ada 5 hal yang dilihat oleh HRD saat interview. Yang pertama apa? Outfit. Dan jadi pastikan teman-teman, pada saat kalian diwawancara, pastikan outfit kalian, penampilan kalian, penampilan luar kalian itu memang membuat mereka terkesan. Jadi jangan pernah kalian diinterview pakai kaos oblong, pakai celana jeans, tapi tidak juga harus pakai jas. Ya, yang wajar, yang rapih. Ya, kemudian sesuai dengan usia kalian. Contoh, kalian usianya misalnya 21 tahun. Oke, pakai make up, yang perempuan silakan pakai make up yang natural saja. Ya, jangan seperti aduh saya harus tampil menarik kata Bu Ina, berarti saya harus ke salon nyewa mua gitu kan, pakai apa namanya bulu mata lah ya. udah yang ada adalah begitu dia datang itu pewawancara HRD langsung bilang, "Hah, ini mau dangdutan di mana?" gitu kan. Aduh, jangan ya. Jadi first impression. Yang kedua, ini yang penting. Penampilan tanpa dibarengi dengan attitude, dengan sikap nonsense. Jadi apa? Penampilan dibarengi dengan attitude, sikap, behavior kalian. Attitude is everything. Saya lebih senang menerima calon pegawai saya yang memiliki attitude yang baik dibanding kemampuan kognitif dia. Karena kemampuan hard skill, kognitif itu bisa dilatih, teman-teman. Tetapi kalau attitude itu dibentuk. Oke, jadi yang saya suka adalah bagaimana orang itu terbentuk dengan attitude yang baik. Ya, nah, kemudian apa? Communication is key. Jadi komunikasi itu adalah kunci, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang komunikatif, ya, kemudian pribadi yang nyaman untuk diajak bicara, sehingga orang pun merasa betah kalau bicara dengan kita. Nah, untuk hal ini apa? Perhatikan cara bicara kalian, atur nafas kalian. Saat diwawancara jangan, namanya siapa? Nama saya Ina, Bu. Ya, habis ngos-ngosan, tarik nafas yang dalam, suara intonasi yang bagus gitu. Ya, kalian bisa berlatih. Di mana Bu latihannya? Di studio vokal? Bukan. Kalian bisa latih suara kalian di rekaman kalian sendiri. Ya, pakai mikrofon rekam, kemudian dengarkan. Oh, ternyata terlalu cempreng. Oke, kemudian apa? Skill dan kompetensi. Semakin bagus kompetensi yang kita miliki, maka kalian akan laku. Oke,
Kemudian minat ya, tunjukkan minat. Begitu ditanya bagaimana gitu kan, apa tujuan hidup kalian di masa depan? Ya saya ngikuti aja Bu kehidupan. Jangan kayak gitu ya. Itu adalah orang yang patah semangat. Oke, saya lanjut ya. Nah ini adalah contoh-contoh outfit yang pantas, layak dan bagus saat kalian, ini untuk yang perempuannya ya, saat diwawancara. Rapi, sopan, santun dan cik gitu loh. Ya sesuai dengan usia kalian. Yang prianya juga seperti ini. Oke, ingat sepatunya yang baik juga dan yang penting adalah wangi ya. Tapi minyak wanginya jangan sampai mengalahkan pengharum ruangan. Oke, paham ya maksudnya ya. Jadi tetap harus cantik dan menarik ya, rapi. Berikutnya teman-teman, nah ini yang penting saya akan share ya. Daftar pertanyaan interview kerja yang sering ditanyakan, ini bisa nih dicatat ya. Ingat, interview itu adalah bagaimana HRD membuktikan atau saat-saat kebenaran HRD membuktikan apa yang kalian tulis di CV. Oke? Nah, pertanyaannya apa saja, Ibu? Pertanyaannya adalah yang pertama. Silakan perkenalkan diri Anda. Jangan pernah kalian rumahnya di Jakarta. Saya lahir tahun sekian ya. Saya lulusan dari kampus ini. Jangan seperti itu. Itu sudah kami baca di CV. Pada saat diminta untuk memperkenalkan diri Anda, yang harus Anda lakukan apa? Perkenalkan, nama lengkap saya Supriyanto. Saya biasa dipanggil Ryan. Ryan namanya Supriyanto, nggak apa-apa biar keren ya kan. Nah, perkenalkan nama lengkap saya Supriyanto, biasa saya dipanggil Ryan. Saya lulusan Sarjana Muda Informasi Politeknik AP3I Jakarta tahun 2018. Saat ini saya tinggal di Jakarta Kota. Mengenai pengalaman bekerja, saya adalah seorang fresh graduate dan memiliki keahlian di bidang komputer. Keterampilan komunikasi yang baik dan public speaking adalah andalan saya. Saya adalah orang yang aktif, bekerja keras, tanggung jawab, dan disiplin serta mudah gaul. That's it. Ya, jadi teman-teman, begitu diminta untuk memperkenalkan Anda, personal branding kalian keluarkan. Ya. Yang kedua, pertanyaan apa? Nah, ini sejauh mana Anda mengenal perusahaan ini? Nggak tahu ya Pak. Aduh, Jo. Sebelum kalian ada panggilan, biasanya kan sehari atau 2 hari ya, panggilan itu muncul. Pelajari perusahaan itu apa. Searching di Google. Ya, perusahaan ini bergerak bidang apa? Kantornya ada di mana? Ya, apa bisnis utamanya? Pelajari. Jadi nggak ada kata nggak tahu, Pak. Saya hanya disuruh bagian pendidikan untuk melamar. Jangan pernah bicara itu, namanya itu membunuh diri kalian. Apa yang harus kalian lakukan? Jawab, iya Pak, setahu saya perusahaan ini adalah perusahaan yang sangat besar dan ternama, di mana berdiri pada tahun 2011 dan bergerak di bidang jasa IT. Hingga saat ini sudah memiliki kurang lebih dari 100 cabang ya, dan perusahaan yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi seperti itu. Oke, itu akan menunjukkan kesukaan bagi orang-orang HRD. Yang ketiga, nah ini. Apa motivasi Anda ingin bekerja di perusahaan ini? Mau mencari nafkah kehidupan, Pak. Ya, oke, semua orang benar mau bekerja untuk mendapatkan upah, ya kan? Tapi tidak seperti itu juga kali ya kita bicaranya. Nah, jawabannya adalah apa? Baik Bapak Ibu, motivasi saya karena apa? Bekerja adalah sebuah amanah bagi manusia. Ina 10 menit, maaf. Oke. Ina 10 menit lagi. Siap. Ya, perusahaan ini adalah perusahaan yang besar dan ternama. Ada sebuah kebanggaan bagi siapapun yang berada di sini, termasuk juga saya, Bapak Ibu. Tentunya dengan perusahaan yang sebesar ini, saya pasti lebih mengembangkan diri saya di masa mendatang. Mengingat saya memiliki dedikasi, kemampuan diri yang jika nanti bekerja di perusahaan ini, bisa saya berikan sebagai usaha yang terbaik bagi semua pihak. Ya, itu bagus diplomasi. Kemudian apa? Apa kelebihan dan kekurangan yang Anda miliki? Rata-rata orang-orang pada diem ditanya ini. Ya. Tolong jawab seperti ini. Saya memiliki kemampuan operasional Microsoft Office dengan secara baik. Mampu berkomunikasi bla bla bla. Ya.
yang positifnya. Tetapi jangan hanya itu aja. Katakan, saya pun memiliki kekurangan diri sebagai manusia yang tidak sempurna, yakni saya kurang teliti dalam menghitung jumlah yang banyak. Namun, saya bisa mengatasinya. Untuk hal tersebut, saya menggunakan kalkulator. Saya juga sedikit kesulitan membaca jarak jauh. Tapi mengapa itu? Kenapa saya harus selalu menggunakan kacamata? Dan terakhir, saya tidak memiliki kendaraan pribadi. Namun, untuk mengantisipasinya, saya bisa menggunakan jasa ojek online setiap hari. Jadi teman-teman, tunjukkan kelebihan kita tentang potensi itu, kelemahan kita, jangan kelemahannya aja, tapi ada solusi yang kalian lakukan untuk kelemahan kalian. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Berikutnya, bagaimana menurut Anda tentang lembur? Wah, bagus Pak, lembur berarti mendapat penghasilan lebih. Tidak. Ya, kalian baca ini, lembur adalah tambahan jam, bla 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 bla, ya. Ini adalah jawaban yang kalian bisa berikan yang terbaik. Kemudian apa lagi? Ini nih, berapa gaji yang Anda inginkan? Sesuai dengan UMR daerah sini, Pak. Waduh. Kemudian berapa UMR yang kamu tahu? Aduh, saya nggak tahu. Bunuh diri juga. Jawablah begini, saya sudah hitung Bapak, Ibu, berapa biaya hidup di wilayah ini, dan saya telah searching beberapa kisaran gaji di posisi yang saya lamar. Jadi saya harap dapat perusahaan bisa memberikan saya 3 atau 4 juta. Mungkin bagi sebagian orang gaji itu penting, tapi tidak selalu seperti itu buat saya, karena saya yakin jika saya bekerja dengan kinerja yang bagus untuk perusahaan dan bisa membantu meningkatkan produktivitas, saya yakin perusahaan pasti tidak akan menutup mata ya untuk mensejahterakan karyawannya. Dan dengan kepercayaan lebih kepada saya, posisi yang lebih tinggi, maka pasti saya bisa mendapatkan gaji yang meningkat pula. Ini jawaban yang bagus, yang kita sukai. Ya. Kemudian, nah ini maaf pertanyaannya kehalang nih. Yang pertama adalah apa ini? Pokoknya saya salah nih ya. Enggak, benar-benar. Jadi ini salah nomor. Ya. Pertanyaan berikutnya adalah prestasi apa yang Anda miliki? Jelaskan. Apa yang Anda ketahui tentang bidang pekerjaan yang Anda lamar? Kalian harus kuasai itu. Bidang pekerjaan posisi yang kalian lamar. Kemudian apakah Anda pernah terlibat konflik dengan pekerjaan atau perusahaan yang lainnya? Ya. Kalau tidak ada, jawab tidak ada. Kalau ada, alasannya kenapa? Ya. Apakah Anda bersedia kami melakukan penahanan ijazah untuk jaminan selama Anda bekerja bersama kami? Katakan, saya yakin perusahaan ini memiliki kredibilitas yang baik. Tentunya dengan hal yang bisa didiskusikan, saya bersedia, gitu kan? Nah, kemudian mana yang Anda pilih antara uang atau jabatan? Jawaban apa? Uang? Itu tidak menarik buat kami. Kalau Anda mengatakan jabatan, itu menarik buat kami. Kenapa? Dengan kalian mengatakan jabatan, berarti kalian menunjukkan sebuah motivasi yang kuat untuk melakukan kinerja yang hebat. Otomatis dengan jabatan yang tinggi, pasti gaji akan mengikuti. Ya, nah ini teman-teman, ini adalah beberapa hal yang bisa mendorong kalian untuk sukses. Ingat, sukses itu dipengaruhi oleh 3 hal, skill, attitude, dan knowledge. Keterampilan, sikap, dan juga pengetahuan. Jadi pastikan kalian memiliki 3 ini. Ya, 3 posisi ini dengan berbagai macam karakter. Berikutnya, nah ini. Sebelum terakhir, saya katakan, teman-teman, dengan personal branding, kita bisa membangun kepercayaan orang lain. Kenapa? Dengan kita mendapatkan kepercayaan, itu penting. Pertama, jika mereka sudah menyukai kalian, ya mereka akan mempercayai kalian. Begitu kalian sudah dipercayai, maka mereka akan percaya. Begitu mereka akan percaya, mereka akan yakin. Begitu mereka yakin, mereka akan membeli kalian. Ya, mereka akan menerima kalian dengan pekerjaan yang bagus. Jadi ingat, buatlah diri kalian untuk disukai dulu. Yang kedua, setelah suka, buatlah diri kalian untuk mereka percaya. Dan yang ketiga, buatlah diri kalian agar mereka yakin terhadap kalian. Oke, dimanapun kalian akan sukses. Oke, nah jadi ini adalah sharing dari saya. Mudah-mudahan dalam waktu dan keadaan yang seperti ini, saya bisa memberikan sedikit sharing pengalaman kepada kalian. Ingat, promote your strength. Remind the world why you are special and why it is special to do business with you. Jadi promosikan diri kalian dengan baik, kekuatan-kekuatan kalian. Ingat bahwa dunia akan bertanya, mengapa kamu spesial?
Kenapa? Kalau kamu spesial, maka kita bisa berbisnis. Oke, itu saja Mbak Eva, teman-teman dari saya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaat yang diambil. Untuk itu saya mohon izin juga lagi, nanti pertanyaan kepada Mbak Eva juga udah luar biasa. Izin karena hari ini saya mau langsung rapat lagi. Terima kasih semuanya. Ya, Assalamualaikum terima kasih warahmatullahi Bu wabarakatuh. Ina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Terima kasih Bu Ina. Jadi nggak bisa handle pertanyaan nih? Sepertinya saya monitor ya? aja. Saya monitor aja. Satu aja Oke. kali terakhir nggak? Oke, boleh silakan. Ada kesempatan untuk satu penanya terakhir. Tadi udah ada Rangga, Kamelia, Richard, dan Via. Silakan satu penanya terakhir. Ini bisa ditanyakan langsung ke Bu Ina. Ada yang ingin bertanya? Coba saya lihat ya. Aldi atau Zahwa, Kamelia, Via udah. Lis ya, Bu Lis ya. Ya. Rangga, Tia, Anggi. Di chat ada pertanyaan dari Via untuk Itu Bu masih Ina. lanjutan yang tadi itu Bu Ria. Untuk Bu Ina maksudnya. Ya, silakan gimana? Dede, Riken, ada pertanyaan? Kalau enggak mungkin kita selesaikan untuk dengan penerima reward itu ada 4 orang, Rangga, Kamelia, Richard, dan Via. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada kayaknya. Tidak ada? Oke. Ya, siap. Kalau gitu, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin nanti Mbak Eva, Mbak Ayu, Bu Ria menjawab. Saya izin mau masuk ruangan lagi, sudah dipanggil nama saya. Oke, sukses buat kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin live ya. Ya, satu materi yang bagus ya mengenai branding diri untuk memberikan tahu tentang kekuatan diri kita dalam melakukan wawancara serta pengetahuan tentang apa saja hak dan kewajiban karyawan ya. Sehingga ini akan memudahkan kalian, akan menjadi satu referensi yang bagus ketika kalian ingin melakukan wawancara kerja. Masih ada pertanyaan satu lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, saya minta untuk Rangga, Kamelia, Richard, dan Via untuk memberikan nomor teleponnya ya di ruang chat. Sekali lagi, untuk Rangga, Kamelia, Richard, dan Via, untuk memberikan nomor teleponnya di ruang chat untuk diberikan satu rewards ya, berupa pulsa dari tim webinar kami. Silakan. Yang belum mengisi presensi silakan isi presensi. Untuk presensi adalah syarat untuk mendapatkan sertifikat ya. Ayo persilakan. Ayo Bu Ayu silakan, mau ada yang untuk closing? Silakan. Bu Ayu senyum-senyum. Bu Ria? Mau ada yang disampaikan Bu Ria, Bu Ayu, Bu Rahayu? Belum, sebentar Bu Eva, ini belum ada yang kirim nomor kan, baru Via aja. Nanti Baru Via. untuk siapa tadi yang dapat hadiah? Yang dapat hadiah Rangga, Kamelia, Richard dengan Via ya? Ya Via aja ya, Via saja ya sudah memberikan nomor Ya, telepon. sama Kamelia, tinggal Rangga dengan Richard. Rangga dan Richard ditunggu ya nomor teleponnya. Oke. Mungkin kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan dan juga mudah-mudahan
pengetahuan yang diberikan oleh kedua narasumber yaitu Pak Andi dan Ibu Ina bermanfaat buat teman-teman sehingga membuat lebih percaya diri ketika melakukan wawancara kerja ya. Yaitu catatannya branding, yang kedua tahu tentang strength, kekuatan diri, yang ketiga tahu tentang syarat hak dan kewajiban dari pekerja dari Pak Bu Ina dan Pak Andi. Oke, mungkin kita tutup aja Bu Ayu dan Bu Ria. Kita foto bareng dulu, Bu Eva. Oh iya, ya bisa di on cam ya, bisa on cam kita foto bareng. Saya hitung sampai 3. Silakan berikan senyuman terbaik. Ayo silakan. Richard ditunggu nomor teleponnya ya. Ayo silakan. Sudah? Tolong dibuka kameranya. Oke, Richard, Dede, Rido, Aldi, Dia, Alisa, Listia, Noni, Anggi, dengan Riken. Oke, dia cukup. Nah, kita foto bersama ya, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar sekali lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sudah Bu Ina. Sudah Bu Eva. Oke, terima kasih. Terima kasih atas kehadiran Bapak Edi, Ibu-Ibu, Bapak-Ibu tutor dari PKBM 23 dan adik-adik semua. Semoga ilmu yang kami sampaikan dari tim dosen Politeknik LP3I Jakarta pada pengabdian masyarakat, persiapan wawancara kerja ini akan bermanfaat. Dengan ini kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ibu. Edi. Terima kasih.